warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Aida Ratnawijayanti, dosen Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Video ini sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT Bidang Pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya wajib melakukan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu Tridharma Perguruan Tinggi adalah pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam semester 1 di program studi D3 Kebidanan adalah konsep kebidanan. Konsep kebidanan ini terdiri dari 4 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan juga 2 SKS praktek. Izinkan saya untuk memaparkan terkait deskripsi singkat mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, penilaian, dan metode pembelajaran dalam mata kuliah konsep kebidanan. Deskripsi mata kuliah konsep kebidanan, yaitu memberikan kesempatan belajar dalam pembentukan karakter diri sebagai bidan yang handal, berwibawa, bertanggung jawab dalam memberikan asuhan pelayanan kebidanan sesuai dengan filosofi kebidanan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep kebidanan sesuai dengan standar profesi bidan. Materi dalam mata kuliah konsep kebidanan terdiri dari pengertian filosofi kebidanan, definisi bidan, serta ruang lingkup asuhan kebidanan, sejarah kebidanan, profesi, pelayanan, dan pendidikan kebidanan, nilai-nilai profesi bidan, peran fungsi bidan, standar profesi bidan, penerapan bidan dalam sistem pelayanan kesehatan, paradigma kebidanan, manajemen kebidanan, teori yang mendasari praktek kebidanan, model pelayanan kebidanan, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian menerapkan reflective practice dan juga pengembangan profesi dan karir seorang bidan. Pembelajaran dilakukan secara daring, baik melalui bebasumpu.ac.id, aplikasi Zoom, Google Classroom, maupun Google Meet. Dalam pertemuan pertama, saya akan memaparkan terkait dengan RPS dan juga kontrak perkuliahan. Di dalamnya terdapat komponen penilaian. Terdapat 4 komponen penilaian dalam mata kuliah konsep kebidanan, yaitu ujian tengah semester sebanyak 20%, tugas sebanyak 30%, performa meliputi dari keaktifan dan juga kehadiran mahasiswa sebanyak 20%, ujian akhir semester sebanyak 30%. Metode pembelajaran dilakukan secara ceramah, diskusi, presentasi, kemudian juga role play. Besar harapan setelah perkuliahan dilakukan sesuai dengan metode yang ada, maka mahasiswa bisa berperan aktif dalam perkuliahan walaupun secara daring. Keaktifan mahasiswa dapat dilihat dari umpan balik pertanyaan antara dosen dan juga mahasiswa. Mahasiswa dapat menjawab dengan benar, dan juga mahasiswa aktif bertanya. Mahasiswa juga bisa mengerjakan post-test setelah perkuliahan selesai. Berikut adalah cuplikan pengajaran yang saya lakukan secara online atau daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini pertemuan pertama kita bertemu walaupun secara daring ya di mata kuliah konsep kebidanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang harus kalian tempuh di semester 1 yang terdiri dari 4 SKS yaitu 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Nah, pastinya kalian penasaran toh konsep kebidanan itu seperti apa? Oke. Nanti saya akan share terkait dengan rencana pembelajaran semester dan juga kontrak perkuliahan yang akan kita sepakati bersama.
Di sini sudah kenal semuanya ya dengan Bu Aida. Bu Aida ini adalah pengampu dari konsep kebidanan. Kalau ada yang belum kenal, nama lengkap saya Aida Ratnawi Jayanti, latar belakang pendidikan saya dari S1 Kebidanan UNER dan S2 Kebidanan Brawijaya. Menjadi dosen sudah lama sekali ya, sejak tahun 2012 gitu. Dan melanjutkan kuliah S2 lulus di tahun 2016 seperti itu. Nah, masih kecil semuanya ya dulu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester pada program studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, mata kuliah konsep kebidanan. Seperti yang saya tadi bilang bahwa mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, yaitu terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Nanti ini akan kalian tempuh selama semester 1 di pendidikan D3 Kebidanan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan kalian mampu menguasai konsep dasar teori kebidanan sehingga dapat menerapkan peran dan fungsi bidan berdasarkan manajemen kebidanan. Capaian pembelajaran nanti kalian di akhir ada beberapa yang harus kalian kuasai di sini, mulai dari definisi bidan, kemudian sejarah kebidanan bagaimana, nilai-nilai profesi bidan, peran fungsi bidan, standar profesi bidan, penerapan bidan dalam pelayanan kesehatan, hubungan bidan, tentang manajemen kebidanan, kemudian teori yang mendasari praktek bidan, model pelayanan kebidanan, kemudian bisa menerapkan reflektif praktis, kemudian profesi dan karir bidan, serta pemasaran sosial jasa pelayanan kebidanan. Nah, di sini nanti dari capaian pembelajaran ini akan kalian tempuh sebanyak 14 pertemuan, di mana terdapat ujian tengah semester dan juga UAS, serta penugasan dan juga keaktifan yang akan dinilai. Ini ya. Jadi penilaiannya nanti ada UTS 20%, tugasnya 30%, performa 20%, dan UAS 30%. Performa ini nanti meliputi dari keaktifan kalian dan juga absensi ya. Absensinya kalian nanti memenuhi atau tidak, seperti itu. Buku yang bisa kalian gunakan nanti bisa menggunakan buku ajar ilmu kebidanan, ada buku utama dan juga buku pendukung. Seperti ini ya. Kita juga menggunakan beberapa panduan dari Kementerian Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, dan Undang-Undang Kebidanan yang telah terbit. Kemudian buku pendukungnya kalian bisa menggunakan berbagai macam sumber buku pendukung terkait dengan konsep dasar kebidanan. Jika ingin mendapatkan beberapa buku ini, bisa akses ke perpustakaan UMPO juga ya. Kemudian ini nanti kita ada pertemuan pertama sampai dengan 14 dengan berbagai macam metode pembelajaran. Nanti ada ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab, student center learning, demonstrasi, nanti juga pada akhir nanti ada role play terkait bagaimana sih peran bidan di pelayanan kebidanan gitu ya, bermain peran ya, role play itu. Kemudian di pertengahan pertemuan nanti setelah pertemuan ke-7 kita adakan ujian tengah semester. Lalu setelah pertemuan ke-14 nanti kita akan adakan ujian akhir semester. Nah, nanti di sini tata tertib dalam perkuliahan. Tata tertib perkuliahan kalian harus berbicara secara sopan gitu ya. Terus kemudian berpakaian rapi, walaupun secara daring tetap berpakaian rapi, kemudian keterlambatan maksimal 15 menit atau jika memungkinkan lebih dari 15 menit ada konfirmasi terlebih dahulu apakah karena mati lampu ataukah terkendala dengan sinyal ya, seperti itu. Kemudian ada tugas presentasi maupun role play. Nah, kalau presentasi sebaiknya
makalah dikumpulkan sebelum presentasi dimulai. Nah, kalau role play nanti kita agendakan karena masih pandemi, role play-nya masih secara online atau daring, tapi tidak mengurangi dari esensi profesional dari kalian. Maksudnya tugas kalian dikerjakan dengan baik seperti itu ya. Apakah setuju untuk terkait dengan kontrak perkuliahan ini? Apakah kalian menyetujui kontrak perkuliahan ini? Setuju. Oke, setuju. Jika setuju, maka kontrak perkuliahan ini nanti akan saya kirim ke Mbak Rosdiana sebagai perwakilan mahasiswa penanggung jawab mata kuliah dari konsep kebidanan. Nanti saya kirim ya Mbak Rosdiana. Iya, Bu. Oke, baik. Berikutnya kita akan masuk ke pertemuan pertama kita, yaitu konsep kebidanan terkait dengan definisi bidan, filosofi bidan, dan ruang lingkup asuhan kebidanan. Tujuan dari, sebentar saya inikan dulu ya, besarkan dulu. Kita akan masuk pada pertemuan pertama, yaitu konsep kebidanan, definisi bidan, filosofi bidan, ruang lingkup asuhan kebidanan. Di sini tujuan pembelajaran pertama kali kita adalah nanti kalian mampu menjelaskan definisi bidan, filosofi kebidanan, pelayanan kebidanan, dan juga praktek bidan, serta asuhan kebidanan. Nah, apakah tertutup dengan gambar? Tidak ya? Oke, sekarang adakah yang tahu terkait dengan definisi dari seorang bidan? Silahkan. Mbak Elvina? Oke, Bu. Definisi bidan adalah seorang perempuan yang sudah lulus di GAP kebidanan dan membantu orang melahirkan dan membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan membantu korban bencana alam, Bu. Oke, bagus sekali. Lalu ada lagi definisi bidan yang mau mendefinisikan bidan itu? Ya, silakan. Seorang wanita yang telah menyelesaikan pendidikan bidan dan diberi izin untuk melakukan praktek di negara tersebut. Ada yang bisa menjawab lagi? Bagus. Sudah, Bu. Mbak Rifda. Nah, Mbak Rifda. Ya, Jadi silakan. bidan adalah seorang wanita yang telah menyelesaikan pendidikannya di akademis kebidanan, kemudian mendapatkan izin praktek dari pemerintah. Wah, ternyata semua sudah belajar ya, sepertinya sudah banyak mencari tahu nih, sudah pinter-pinter nih. Oh, memang seorang bidan itu harus orang perempuan dan dia juga menyelesaikan pendidikan kebidanan dan mendapatkan izin, ternyata sudah pinter-pinter semuanya nih ya. Nah, ini ada beberapa pengertian terkait dengan bidan. Pengertian bidan menurut WHO. Nah, ini bidan adalah seorang yang telah diakui secara reguler dalam program pendidikan kebidanan dan dia mendapatkan pengakuan secara yuridis. Nantinya dia akan memperoleh izin melaksanakan praktek kebidanan. Menurut ICM, ini Organisasi International Confederation of Midwife, bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan bidan, diakui negara, serta memiliki kualifikasi dan memberi izin untuk melaksanakan praktek kebidanan di negara tersebut. Hampir sama ya. Semuanya harus memiliki kualifikasi atau juga izin secara resmi untuk bisa melaksanakan praktek kebidanan. Kalau menurut pengertian bidan, menurut IBI, bidan itu adalah seorang wanita mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan, diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku, dicatat, diberi izin secara syah untuk menjalankan praktek.
Ya, IBI ini adalah organisasi bidan yang ada di Indonesia ya, Ikatan Bidan Indonesia, singkatan dari IBI. Kemudian kita juga sudah punya Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku. Di sini juga ada terkait dengan definisi bidan lagi. Menurut Kemenkes RI nomor HK 0107-Menkes-320-2020 tentang standar profesi bidan. Bidan itu merupakan seorang perempuan menyelesaikan pendidikan program kebidanan dalam negeri maupun luar negeri diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktek kebidanan. Nah, jadi seorang bidan sudah tahu definisinya seperti apa. Nah, kalian harus mengetahui nih, filosofi seorang bidan itu seperti apa. Ya, karena dengan memiliki filosofi ini kita akan memiliki keyakinan yang dijadikan panduan dalam memberikan asuhan pelayanan kebidanan. Jadi seorang bidan harus tahu tentang seorang bidan harus meyakini tentang keyakinan bahwa kehamilan dan persalinan merupakan hal yang alami. Ya, kemudian perempuan, karena yang hamil itu adalah seorang perempuan ya. Seorang perempuan itu unik, dia juga memiliki hak, kebutuhan dan keinginan. Dan dia, seorang perempuan tersebut harus berpartisipasi secara aktif di setiap asuhan yang kita berikan. Fungsinya apa gitu ya? Kita memiliki keyakinan yang seperti itu. Keyakinan kita akan mendasari fungsi dan profesi kita. Jadi kalau fungsi utama dari pelayanan kebidanan adalah mengupayakan kesehatan ibu dan bayi secara fisiologis, dan ini harus dihargai, didukung, dan dipertahankan. Artinya kehamilan, persalinan itu adalah sesuatu proses yang fisiologis dan kita tidak boleh memberikan suatu intervensi yang berlebihan di luar dari proses fisiologis tersebut untuk menghasilkan kesejahteraan dari janin atau hasil dari luaran kehamilan tersebut ya. Kemudian ada lagi filosofi kebidanan yaitu terkait dengan pemberdayaan perempuan, harus bisa membuat suatu keputusan. Nah, untuk perempuan bisa membuat suatu keputusan, maka seorang bidan dapat memberikan pemberdayaan melalui KIE, KIE singkatannya apa? Komunikasi apa? Komunikasi, informasi, edukasi. Iya, dan konseling. Kemudian juga harus bisa membuat pengambilan keputusan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga dan pemberi asuhan. Nah, seorang bidan juga harus memiliki filosofi bahwa keyakinan tentang tujuan asuhan. Tadi ya, tujuan asuhan adalah untuk menyelamatkan ibu dan bayi, artinya mengurangi kesakitan dan juga kematian. Nah, dalam rangka untuk mencapai tujuan itu, maka asuhan kebidanan itu harus bersifat holistik dan juga fleksibel, suportif dan sebagainya untuk nantinya si perempuan tersebut bisa mengambil suatu keputusan dan keputusan itu merupakan keputusan bersama gitu ya. Kemudian keyakinan tentang kolaborasi dan mitra. Jadi seorang perempuan tidak bisa Jadi seorang bidan itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain. Jadi karena kita menolong persalinan fisiologis atau kehamilan fisiologis, maka jika terjadi suatu kondisi patologis, maka kita bisa melakukan rujukan dan itu membutuhkan kolaborasi dan juga kemitraan dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Kemudian karena kita hidup di Indonesia, maka profesi bidan mempunyai pandangan hidup Pancasila. Artinya, kita yakin di dalam dirinya bahwa semua manusia adalah makhluk
bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual yang unik dan merupakan satu kesatuan jasmani dan rohani yang utuh. Seperti itu. Oke, kemudian setiap individu berhak mendapatkan pelayanan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan dan pemberdayaan kebudayaan. Di sini kita tidak boleh membeda-bedakan ya tadi karena kebutuhan setiap manusia itu ada bio, psiko, sosio, kultural, spiritual yang berbeda-beda. Maka kita harus bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Nantinya diharapkan luarannya itu kalau luaran dari misalnya kehamilan, persalinan gitu ya. Nanti individu yang dihasilkan itu akan sehat secara fisik dan mental gitu ya. Memiliki perkembangan yang bagus, kemudian dia tumbuh dan kembangnya itu sesuai gitu ya. Karena tugas bidan yang sangat mulia ini nantinya akan membentuk suatu keluarga yang sehat. Jika sejak di dalam kandungan itu sehat, kemudian persalinannya sehat, bayinya sehat, nanti keluarganya sehat, itu akan membentuk keluarga sejahtera dan juga keluarga akan membentuk suatu kumpulan masyarakat sehat, maka negara juga akan sejahtera dan juga sehat. Itu tujuan dari mulia dari profesi bidan tentunya ya, bangga ya menjadi mahasiswa kebidanan. Oke, bangga enggak jadi mahasiswa kebidanan? Enggak, Bu. Enggak. Postas kita kali ini ada sekitar 4 pertanyaan. Silahkan sebutkan salah satu definisi bidan. Oke, menurut WHO. Udah semangat sekali ya Mbak Wahyu. Silahkan. Oke, Bu. Di sini saya akan menjelaskan definisi bidan menurut WHO. Jadi, bidan merupakan seseorang yang telah diakui secara reguler dalam program pendidikan kebidanan sebagaimana yang telah diakui skala yuridis, di mana bidan ditempatkan dan telah menyelesaikan pendidikan kebidanan serta bidan memperoleh izin untuk melaksanakan praktek kebidanan. Oke, bagus. Ada yang mau menjawab? Terima kasih Mbak Wahyu. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jelaskan beberapa hal terkait filosofi kebidanan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Saya, Bu. Mbak Fitri? Oke. Ya, silahkan. Jadi filosofi kebidanan itu meliputi pertama keyakinan tentang kehamilan dan persalinan. Jadi artinya itu memiliki keyakinan bahwa hamil dan bersalin itu merupakan suatu proses alamiah dan bukan penyakit. Kemudian selanjutnya keyakinan tentang perempuan. Jadi setiap perempuan itu adalah pribadi yang unik, yang mempunyai hak, kebutuhan, serta keinginan, dan perempuan itu harus berpartisipasi aktif dalam setiap asuhan yang diterimanya. Oke, hebat sekali jawabannya lengkap ya. Ada yang mau, karena filosofi kebidanan ini banyak sekali tadi saya menjelaskannya, ada yang ingin menambahkan kembali? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ningrum. Filosofi bidan yang meliputi keyakinan tentang kolaborasi dan komitmen, yang artinya bidan yang dalam praktiknya berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Dan yang kedua, profesi bidan mempunyai pandangan hidup Pancasila yang memiliki arti seorang bidan menganut filosofi yang mempunyai keyakinan di dalam dirinya bahwa semua manusia adalah makhluk biofisiko, sosio, kultural, spiritual. Oke, holistik sekali ya. Bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual. Nah, untuk pertanyaan berikutnya pada postas kali ini, sebutkan jenis pelayanan kebidanan. Silakan. Saya, Bu. Ya.
Jadi pelayan Mbak Rosdiana. Iya Bu, Rosdiana mau menjawab. Ya, silakan. Jadi pelayanan kebidanan itu ada 3, meliputi pertama mendeteksi keadaan abnormal ibu dan bayi dan anak. Terus kedua melakukan konseling, dan ketiga itu dan pendidikan kesehatan terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Itu Bu. Oke, bagus sekali jawabannya. Sepertinya sudah sangat jelas sekali ini ya. Kalian bisa mendefinisikan dengan baik. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir untuk menambah poin dari mahasiswa. Silahkan, pelayanan kebidanan bersifat otonom. Artinya apa? Siapa yang bisa menjawab? Indah. Mbak Indah, silahkan. Jadi pelayanan kebidanan bersifat otonom itu artinya perempuan, keluarga, dan komunitasnya didasari etika dan kode etik bidan. Sudah. Oke. Terima kasih, sepertinya sudah terjawab dengan baik sekali semuanya. Salah satu praktek dalam mata kuliah konsep kebidanan ini adalah mahasiswa dapat melakukan role play. Sayangnya pada waktu pandemi ini mahasiswa tidak bisa berkumpul dalam suatu kelas dan melakukan role play di pelayanan kebidanan. Oleh karena itu, dengan keterbatasan yang ada, maka role play kita lakukan secara online atau daring dengan membentuk beberapa kelompok pada kelas tersebut. Assalamualaikum, selamat siang. Mari silakan masuk. Waalaikumsalam, siang Dok. Baik. Mari silakan duduk Bu. Ya, Apa Bu Bidan. keluhannya? Baik, Bu Bidan, ini anak saya sudah ada tanda-tanda untuk melahirkan. Kapan dan seperti apa tanda-tandanya, nggih? Dari kemarin pagi, Bu, tadi saya ketika ke kamar mandi melihat ada lendir keluar dan bercampur darah dari jalan lahir saya. Dan perut saya sudah mulai sakit. Rasanya dari perut tembus ke belakang. Sakitnya ini terus-menerus atau kadang timbul, kadang tidak? Sakitnya itu kadang hilang, kadang timbul, Bu. Baik, ini akan saya lakukan pendataan terlebih dahulu, nggih. Nanti baru saya periksa Ibu Berlin. Baik, Bu. Setelah Bidan mengambil data Ibu Berlin, Bidan langsung menyuruh Ibu Berlin untuk berbaring untuk melakukan VT. Waktu sudah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Baik, alhamdulillah saya sudah selesai melakukan pendataan dan silakan Ibu Berlin untuk berbaring di tempat tidur. Saya akan melakukan pemeriksaan apakah Ibu Berlin memang sudah mengalami pembukaan dan jika memang sudah mengalami pembukaan, pembukaannya nanti berapa? Mari Bu. Baik, Bu. Demikian video singkat pengajaran saya pada mata kuliah konsep kebidanan semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Semoga bermanfaat dan saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.